kasih. Baik, hari ini kita datang ke Komnas HAM dalam rangka melakukan pengaduan atas peristiwa demonstrasi pada tanggal 26 sampai tanggal 29 kemarin, yang mana kami dari alumni 98 Universitas Jakarta mendampingi adik-adik kami ini yang pada saat tanggal 29 kemarin demo di Makobrimob Untang. Nah, di sini ada korban Diego Jidan Maulana, dia tertembak tepat di jantungnya, namun peluru itu menyangkut di tulang dada. Ya, sampai hari ini kita belum tahu apakah itu proyektil peluru tajam ataukah peluru karet ataukah pecahan dari gas air mata. Ini masih diperiksa di Puslapfor. Nah, hari ini kita diterima oleh Komnas HAM pengaduannya dan sudah diterbitkan perlindungan terhadap adik kami semuanya, sehingga kami menuntut agar persoalan ini diinvestigasi secara tuntas sehingga keselamatan kedepannya terjamin untuk adik kami. Nah, mungkin ada penambahan dari rekan yang lain. Oke, jadi kami juga berharap ya ada yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini, karena memang kejadian ini adalah demo sebagaimana demo yang diatur oleh undang-undang, dan adik kami ini menjadi korban. Beliau Jidan jadi korban penembakan dan adik kami yang lain ini menjadi korban intimidasi dari aparat. Makanya kami sampai ada di Komnas HAM ini. Tugas kami sebagai senior ya, sebagai mantan aktivis 98 juga, kita ini juga mau melindungi jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Karena dari kampus kami, Universitas Jakarta, pada tahun 98 kemarin ada juga sudah jadi almarhum, menjadi di korban Semanggi ya. Jadi yang kita harapkan dari negara adalah memastikan ada yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini, karena ini korban penembakan. Itu yang paling penting buat kami. Terima kasih buat Komnas HAM yang telah menerima kami dengan baik. Ya, terima kasih buat Komnas HAM yang sudah bekerja sama juga, dan langsung respon dari Komnas HAM sangat bagus sekali. Ya, langsung mengunjungin ke rumahnya beliau. Ya, karena memang teman-teman komisioner Komnas HAM ini lagi ada di mana-mana nih, mereka melindungi korban-korban yang akibat pasca kerusuhan. Itu mungkin dari kami. Sekali lagi terima kasih buat Komnas HAM. Silakan Pak Ben. Saya pikir cukup ya. Kita cuma mengajukan saja, tapi dikembalikan lagi pada institusi negara yang lainnya gitu. Sekali lagi saya ucapkan atas nama tim advokasi alumni Unija 98 yang sudah bersusah payah untuk kawan-kawan mendampingi adik-adiknya dalam rangka meminta pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada saat aksi demonstrasi 25 Agustus sampai tanggal 29 Agustus 2025. Terima kasih. Untuk pertanggungjawabannya dalam sisi apa nih, biar lebih efisien di dengan masyarakat? Ya, ini kan kalau bicara soal masa aksi kita nggak tahu. Siapapun yang terlibat di sana pasti dalam kerumunan itu kan pasti ada saja insiden. Tapi insiden yang terjadi pada tanggal 29 Agustus itu kan satu-satunya institusi yang memiliki senjata tajam. Senjata itu adalah polisi, juga TNI. Kalau saya nuduh tukang bakso kan nggak mungkin. Ya. Nah, untuk membuat terang persoalan ini, kita meminta Komnas HAM untuk menelusurinya, kan begitu. Di samping terjadi pelanggaran hak asasi manusia, kita juga nggak bisa menuduh sembarangan instansi yang melakukan penembakan. Biarlah itu menjadi tugas Komnas HAM. Kira-kira seperti itu. Untuk pengobatannya seperti apa sekarang? Tadi dijanjikan oleh pihak Komnas HAM, mereka akan merekomendasikan bahwa Zidan insya Allah ditanggung oleh negara. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Yang kedua,
pihak Komnas HAM juga akan meminta dan mengirimkan laporan perkembangan kasus ini kepada RSCM untuk memudahkan manakala ada persoalan administrasi yang harus ditanggung oleh pihak keluarga. Dalam hal ini sekali lagi pernyataan Komnas HAM bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Di samping itu juga Komnas HAM memberikan rekomendasi untuk adik-adik yang mendapatkan intimidasi dari aparat untuk dilindungi keselamatan jiwa mereka ini. Untuk teman-teman mahasiswa mungkin ada yang mewakilkan seperti apa sih harapannya Ya, untuk ya, kedepannya? silakan. Boleh berdiri. Dan ya tadi. Boleh nggak Bang? Iya, nggak apa sekarangnya. Boleh kedengaran? Baik, harapannya sih yang pertama semoga ini cepat ditanganinya kayak karena kan kita juga perlu perlindungan ke depannya. Bicara soal mungkin kan yang terlihat adalah luka dada yang sudah diobati gitu, tapi kan kita nggak tahu bahwasanya ternyata teman kita ini merasakan yang sakitnya tuh kayak nafas aja panjang dia sakit dan yang lain. Teman-teman juga sekarang kalau kita keluar itu khawatir, jadi kayak merasa ada yang ngikutin, terus merasa diintimidasi, banyak orang yang kita kenal tapi tanya-tanya. Makanya hari ini kita ke Komnas HAM ingin membantu lah Kak untuk perlindungan kami gitu, kayak gitu sih. Untuk kedepannya semoga bisa dipercepat untuk penanganan. Bang, ini kan bicaranya aksi demo ya kan untuk mahasiswa minta pendapat oleh DPR RI untuk kenaikan ini. Nah, Abang sebagai perwakilan dari mahasiswa ini, apa sih harapan Bang dengan demo juga saat ini masih ada gitu? Ya, karena kita notabene kampus Universitas Jakarta ini adalah kampus pionir reformasi di era 98. Dan hari ini kita semua di sini adalah alumni 98. Jadi saya menghimbau juga kepada adik-adik mahasiswa dari kampus-kampus lain, apabila ada kejadian-kejadian seperti ini segera menghubungi kami. Nah, kami semuanya alumni 98 dan berprofesi sebagai advokat semua. Dan masih banyak lagi di belakang-belakang kami yang hari ini tidak ikut serta hadir. Jadi saya himbau bagi adik-adik mahasiswa dari kampus manapun, apabila dalam melakukan demonstrasi kemudian ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, segera berkoordinasi dengan kami. Kami siap membantu secara hukum. Mungkin itulah harapan dari saya. Tapi kan juga banyak atau presiden sendiri kalau kata demo itu boleh, punya hak dan undang-undang. Tapi kan banyak begini provokator menggunakan ini berbau dengan kata narasi atau anarkis. Nah, Abang sendiri melihat itu gimana Bang? Ya memang kejadian demonstrasi kemarin ini secara politis ya kan banyak pihak yang ikut terlibat di dalam itu. Maka dari itu kami menjaga dan melindungi adik-adik ini dalam melakukan aksi. Kedepannya kami tetap akan terus pantau, bukan cuma untuk adik-adik mahasiswa di Universitas Jakarta, tapi kepada seluruh adik-adik mahasiswa Indonesia yang memang membutuhkan itu, silakan berkoordinasi dengan kami. Mungkin itu aja sih. Kalau kita bicara tentang isu-isu yang berkembangnya malah nanti arahnya jadi ke politis. Nah, jadi kita tetap fokus di hukum, kepentingan hukum mahasiswa Indonesia kita siap melindungi. Tapi bisa juga sedikit spill untuk kronologis kejadiannya Bang, bisa nggak? Mungkin kronologis dari bisa. Sedikit biar masalah kejadian saat itu. Sehingga terbadilah sehingga adik-adik ini memutuskan pergi untuk berdemokrasi ke Makobrimob. Ternyata di sana sudah ramai situasinya dan ternyata ada situasi penjara, kebakaran dan lain-lain. Tetapi mereka masih sempat berorasi dengan masa-masa yang memang kondusif. Tapi ternyata menjelang sore situasinya dari pihak aparatur kita tidak berani menundukkan itu. Melepaskan gas air mata, situasi juga ada pembakaran ban, gelap situasinya. Mereka dipaksa pukul mundur, mereka mundur ke belakang. Ternyata setelah mereka lari ke perkampungan, adik kita Jidan baru merasakan dia mengalami ngilu. Itu udah jauh dari di seberang Makobrimob, karena posisi mereka di seberang, tidak pernah di depan Makobrimob langsung. Jadi mereka sebenarnya jauh posisinya, tapi pada saat mereka lari ke dalam kampung, ternyata ada penembakan itu terjadi yang dia rasakan, lalu sama sahabatnya, karena mereka terpencar semua, mereka berduaan baru dilihat kok ada darah yang mengucur di dadanya. Sehingga waktu itu langsung yang medis dibawa ke rumah sakit Keramat, tapi ditolak karena memang ada luka tembak, ada proyektil, hanya ditutup perban, dirujuk ke RSCM.
Sehingga dari SCM tindakannya adalah operasi pengangkatan karena itu di rongga jantung, takutnya membahayakan gitu. Jadi malam itu juga langsung diambil tindakan. Seperti itu sih kalau secara detailnya tadi kita sudah sampaikan kepada Komnas HAM karena mereka yang lebih punya kewenangan untuk melakukan investigasi berikutnya. Kalau dari kita Tapi dugaan bukan hanya tembakan, intimidasi lain nggak ada ya? Gimana? Intimidasi lain atau Intimidasi. kelakuan dari oknum itu nggak ada selain? Enggak, karena itu tembakan langsung dari kalau dari menurut keterangan adik-adik itu langsung dari depan. Kalau secara dekatan fisik tidak, karena mereka memang posisinya di belakang, tidak terlalu depan karena di depan itu sudah terlanjur ricuh, ramai. Yang mereka kan baru anak-anak semester 3, artinya tidak berdemonstrasi di paling depan, mereka hanya ada di barisan di belakang. Pada saat dipukul mundur mereka lari, ternyata yang dikagetkan oleh sahabat Didan ini kok dia tertembak dengan jarak yang cukup sebenarnya jauh. Itu yang tidak bisa diprediksi sih, sebenarnya itu aja. Jadi untuk terakhir untuk mahasiswa harapan aksi demo yang sekarang masih ada lah, untuk harapan aksi masih berjalan, artinya ada oknum atau provokator yang bisa kasih statement gitu. Paling ikut-ikutan provokator kan karena sudah banyak di mana-mana. Kita tetap fokus sama tujuan kita untuk menegakkan keadilan. Bagaimanapun kan kita sebagai rakyat ingin merasa keadilan gitu kan. Jadi untuk kedepannya tetap fokus sama tuntutan yang di DPR itu, jangan terpancing sama provokator atau oknum di luar sana karena itu akan membahayakan kita ke depannya. Ya, dan tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Didan tertembak. Ini teman-teman yang lain yang mengawal, ini mulai dari rumah sakit sampai dengan di rumah itu terintimidasi. Ada yang ngikutin, ada yang mepet sepeda motornya. Nah, mohon agar pihak-pihak terkait tentang itu, apabila kita sampai tahu siapa itu, kita akan proses secara hukum. Ya, jadi mohon bahwa persoalan ini sudah kita bawa ke Komnas HAM, dan Komnas HAM lah nanti yang akan selanjutnya memproses persoalan hukum ini. Nah, itu satu. Yang kedua, pada saat terjadi penembakan ini itu belum ada perintah tembak. Jadi Kapolri perintahnya hanya bertahan di Mako. Nah, namun kejadian ini terjadi, faktanya terjadi. Ya, pasca ini baru paginya baru ada perintah pertahankan dengan tembak di tempat terhadap perusuh. Nah, jadi ini terjadi sebelum adanya perintah tembak di tempat. Ya, masih dalam mode bertahan, Mako bertahan. Nah, mungkin itu yang perlu saya tambahkan. Untuk Didan sendiri sebagai korban, bisa dijelaskan gitu dari kampus sendiri fakultas apa dan apa sih harapannya dengan terjadi ini atau kawasan? Saya mahasiswa Unija, prodi ilmu sosial, ilmu politik, hubungan internasional. Harapannya sih buat saya ya tegak keadilan buat saya. Saya juga minta kesembuhan total sebelum saya kena tembak seperti ini. Kan saya di situ, jadi saya datang tuh emang ada dua kelompok. Ada kelompok yang anarkis dan kelompok yang benar-benar nyampe aspirasi. Kelompok yang anarkis ini itu yang sampai ngebakar gedung money changer itu. Dan saya datang tuh emang udah chaos. Dan saya mikir tuh depan Mako yang benar-benar nyampe aspirasi. Tapi kenapa saya yang terkena? Padahal di situ saya tidak merasa anarkis dan saya minta keadilannya aja. Ya. Terima